Saat develop aplikasi, ada kebutuhan untuk beli font atau untuk memperkaya pilihan font untuk kisah di aplikasi anak-anak. Nah, tentunya kalau untuk sendiri, penggunaan sendiri itu banyak sekali font yang dia itu lisensinya adalah free use, free untuk penggunaan sendiri. Taruhlah kita ingin font-font yang lebih menarik daripada yang free itu, karena untuk anak-anak misalnya, maka pilihannya ya beli. Nah, seperti di sini kan lebih menarik, banyak yang menarik font-fontnya. Nah, ketika kita lihat harganya nih, ada 29, 19, 22, 25. Atau misalnya untuk kids. Ini dia 21. Nah, ini untuk desktop, harga desktop. Adapun untuk aplikasi dia ada sekitar 200 USD. Nah, untuk desktop itu maksudnya apa? Desktop itu intinya hasil akhirnya adalah gambar ini. Sudah jadi gambar yang didistribusikan adalah gambarnya ini. Nah, sedangkan untuk aplikasi ya sebagai fontnya aplikasinya tersebut. Nah, dengan itu, gimana ya biar kita bisa beli font yang menarik ini supaya anak lebih betah baca dan kita bisa gunakan untuk aplikasi, cuman nggak semahal ini ya. 198 kita bisa beli berapa font ini untuk anak-anak kalau kayak gitu caranya. Setelah dipikir-pikir, di aplikasi yang semisal kita dapat ini Quran for Android nih, semisal yang kita inginkan. Jadi aplikasi kita itu kurang lebih adalah kayak gini nih. Ini kan kayak taruhlah ini kisahnya di setiap halaman ya. Kalau untuk sementara itu kan teksnya itu adalah teks dari aplikasi, fontnya dari aplikasi. Jadi kita supply teks, nah aplikasinya itu yang nampilkan teksnya dengan font aplikasi. Nah, yang kita inginkan apa? Kita menggunakan font-font ini supaya apa? Supaya lebih menarik untuk anak-anak. Teksnya lebih menarik untuk anak-anak. Nah, yang semisal ini Quran for Android. Jadi tujuannya adalah apa? Ketika klik attack, nah nanti akan ada suara attack. Your, ada suara your enemies. Nah, nanti ada suara enemies. Kita klik enemies. Kita klik your, tik your gitu. Quran for Android ini kan yang ditampilkan di aplikasi ini adalah gambar sebenarnya. Gambar teksnya ini. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Nah, ini gambar. Nah, gimana caranya supaya bisa ketika klik Hamim ini ayat 1 di highlight nih ayat pertama, ayat kedua di highlight ayat kedua dan begitu seterusnya. Nah, kemudian muncul pop up, ada play, ada terjemah, ada share, ada bookmark, ada lain sebagainya. Caranya kurang lebih mereka sudah punya data bounding box tiap line, tiap ayat atau tiap kata. Mereka sudah punya ini. Sehingga mereka bisa mendengarkan event touch atau event tekan, event klik di layar HP, layar Android. Nah, di event di event klik, di event touch itu kan akan ada X dan Y-nya di mana. Nah, ketika dapat X dan Y, si aplikasi Android itu akan menghitung dan mencari ini berada di bounding box mana. Nah, bounding box ini dia untuk ayat keberapa. Sehingga nanti dia akan dapatkan bounding box-nya apa aja, tampilkan, kemudian baru di highlight dan tampilkan ini pop-up-nya.
Itu juga yang akan kita bikin nih. Jadi instead manual, kita perlu otomatisasi nih. Otomatisasi kata tiap halaman, kita render font di suatu gambar. Nah, setiap kata nanti kita perlu tahu bounding box-nya. Toolnya apa aja? Kita punya dua layer. Yang pertama itu backend, yang kedua itu aplikasi Android. Backend kita gunakan Python. Kita bisa gunakan library namanya Pillow. Pillow ini library yang kita gunakan untuk manipulasi gambar. Di situ kita nanti bisa bikin gambar. Kemudian kita juga bisa render fontnya di situ, dan dengan otomatisnya dia bisa menentukan maksimal lebar tiap baris. Nah, di situ kita juga akan dapatkan bounding box setiap kata. Layer kedua adalah bagaimana kita mengimplementasikan ini di Android. Sehingga mencocokkan nih X, Y yang kita tekan itu punyanya bounding box atau boxnya kata apa. Nah, itu nanti kita gunakan Kotlin di Android. Sebenarnya ada satu permasalahan lagi yang perlu kita cari. Gimana caranya kita ngerender tulisan Arab. Kayak nanti untuk nampilkan ayat, atau nampilkan hadis, atau nampilkan doa, kita pakai bahasa Arab. Langkah pertama ini kita fokus di back-end-nya dulu, yang bagian gampang, yaitu bagian bahasa Indonesia atau tulisan Latin seperti ini. Ya, kita akan explore gimana caranya ngerender teks dengan font dan merender tiap baris itu berapa kata dengan maksimal width-nya, maksimal lebar si kata tersebut, supaya nggak bablas ke luar kanvas. Dan juga untuk mendapatkan bounding box tiap kata tersebut. X1, X2, Y1, dan Y2-nya tiap si kata tersebut. Bismillah. Pertama-tama kita perlu install Pillow. Pip install Pillow. Sudah ada ya di tempat saya. Versi yang terakhir sekarang adalah versi 9.20. Saya hapus dulu. From pil import image. Nah, di Pillow ini ada beberapa modul ya. Yang pertama, yang paling penting adalah image ini, yaitu seperti kertasnya. Analoginya seperti kertas. Dia bisa, atau kita bisa bikin kertas polos, atau buka dari gambar yang ada di lokal, atau juga buka dari internet. Untuk tutorial kali ini, kita akan menggunakan atau akan bikin image polosan. Caranya gimana? Image new. Nah, perhatikan di sini kan ada 3 argumen, ada mode, ada size, ada color. Nah, kalau mode ini bisa banyak nih. Image ada CMYK. Kamu bisa nih perhatikan di sini ada CMYK biru, kemudian magenta, kuning, dan K black. Kemudian ada F, HSV, LAB, RGB, RGBA. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan RGBA karena kita butuh transparasi. RGBA. Kemudian yang kedua adalah size. Size ini isinya tuple. Lebar dan tinggi, width dan height. Lebarnya misal 1920 kali 1080. Jadinya ini landscape ya. Kemudian kita bikin colornya.
Nah, karena kita mau bikin sesuatu yang transparan, maka alpanya kita nolkan. Seperti ini. Ini akan bikin image yang transparan. Nah, kita bisa tampilkan gambarnya tanpa nge-save ke lokal kita dengan cara memanggil metode show. Yuk kita bisa jalankan. Nah, ini adalah tampilan sementara dari gambar yang sudah kita bikin. Karena gambarnya adalah transparan, ya sudah ini transparan. Kemudian untuk luas ininya adalah pixel 1920 kali 1080 pixel. Lalu gimana kita caranya untuk menyimpannya ke lokal? Kita bisa menggunakan image save. Ada beberapa argumen di sini. Argumen pertama adalah fp. Fp itu kamu bisa pakai string. Nah, string ini berarti adalah nama filenya. Nama file misal contoh gambar png. Kita jalankan. Kemudian kita lihat di project ada file baru namanya contoh gambar. Sama. Jadi ini polosan tanpa ada apa-apanya. Kemudian kita juga perlu tahu gimana caranya untuk menggambar di gambar ini. Jadi kalau ini sekedar gambar atau kertasnya ya. Nah, selanjutnya kita perlu alat-alat lainnya untuk menggambar. Kita butuh modul yang bernama image draw. Image draw image. Nah, modul ini kita gunakan untuk gambar. Jadi gambarnya bukan dari image-nya, tapi menggunakan modul draw. Untuk sementara kita akan tampilkan show aja ya. Nah, di sini kita bisa gambar misal kotak misalnya. Draw rectangle. Nah, kita bisa pakai XY. Misal kita akan bikin dari 0 paling atas pojok kiri. Y-nya adalah 100 misalnya. Kemudian fill red. Kita jalankan. Harus 2 koordinat. Oke. Jadi koordinat pertama XY1 yaitu yang paling atas 0, 0, berarti ini paling pojok atas. Kemudian misal 100, 100. Jadi ini apa? Pojok bawah. Berarti kanan bawahnya. Kita jalankan. Nah, jadi ini bagian ini adalah ini 00 pixel 0 XY1, sedangkan ini adalah XY kedua. Atau nanti kalau di bounding box itu adalah left top right, ini left top right bottom.
Ya, seperti ini di sini. Jadi kita ulangi, untuk menggambar kita butuh modul image draw. Jadi di sini nanti ada draw buat teks, buat garis, buat poin, kemudian gambar bitmap juga, gambar dimasukkan ke gambar lain, kemudian lain-lain. Jadi untuk gambarnya adalah pakai menggunakan draw. Sedangkan image ini kita gunakan untuk kanvasnya lah misalnya. Selanjutnya gimana caranya untuk menambahkan tulisan. Kita misalnya ada tulisan teks, oke, paste. Kita mau nambahkan teks ini ke gambar. Gimana caranya? Kita butuh modul lain namanya image font. Nah, image font ini kita gunakan untuk handle font, ya, menghandle font, baca font yang kita unduh dari internet, kemudian juga menentukan besarnya, kemudian juga untuk menentukan bentuknya nanti di gambarnya. Misal saya di sini ada beberapa font, ada crayon pastel misalnya. Ya, font, image font, true type. Di sini ada crayon pastel OTF. Size-nya kita pakai misal karena ini agak besar ya, 100 pixel. Nah, kemudian kita sudah punya font, maka untuk menggambarkan teks ini ke gambarnya itu dengan cara draw text XY, yaitu letaknya di mana. Misal kita akan letakkan di 100 pixel 100 pixel dari kiri dan 100 pixel dari atas. 100 pixel dari kiri, 100 pixel dari atas. Itu gini. XY-nya 100 pixel. Teksnya adalah teks. Fill kita kasih red aja, gampang. Font. Oke. Nah, jadi ini artinya 100 pixel dari atas, 100 pixel dari kiri. Ini defaultnya daripada draw text. Seperti itu. Jadi arah paling default itu adalah kiri paling atas. Kiri paling atas. Nah, kita bisa ngubah nih. Nah, karena ini kan kurang bagus ya. Teksnya panjang, kemudian nabrak. Nah, gimana caranya supaya misal teksnya itu bisa potong, kemudian bawah, terus ke bawah, ke bawahnya. Ada beberapa cara. Kita lakukan langkah manual dulu. Kita gunakan text wrap atau import text wrap. Kita wrap teksnya maksimal misal 100 kata. Wrapped text wrap atau fill text width-nya, lebarnya adalah 100 huruf. Maka kita kasih di sini pakai wrapped text.
Dan kita lihat lagi. Nah, 100 huruf itu ternyata masih terlalu lebar. Dengan ini maksimalnya adalah 30 huruf. Langkah selanjutnya kita ingin bikin si maksimal karakter ini dynamic berdasarkan lebar si kanvas gambar dan juga besarnya font. Misalnya kalau kita tetap pakai ini ya, 30, ketika kita besarkan fontnya misal jadi 222, ini nanti tetap kelewatan dia. Nah, melewati maksimal daripada kanvasnya atau gambarnya. Maka gimana kita caranya bikin supaya si karakternya itu bisa lebih dynamic. Kita bisa gunakan langkah ini. Pertama, kita dapatkan semua teks, semua karakter dari abjad, baik yang kecil maupun yang besar. Chars dari strings, string bukan string, import string, ASCII letters. Nah, ini semua ya. Coba kita lihat. Semua teks. Nah, perhatikan. Baik yang kecil maupun yang besar. Nah, setelah kita dapatkan semua karakter, semua abjad baik yang kecil maupun yang besar, kita perlu untuk dapatkan bbox, bounding box. Jadi bounding box XY1 dan XY2 untuk setiap fontnya. Langkah kedua, kita dapatkan bbox untuk setiap ASCII lettersnya. Bbox size, kita bisa gunakan list comprehension, draw atau text ya, font, get bbox untuk char, for char in chars. Kita bisa lihat nih. Nah, bbox itu kan XY1, XY2, atau istilah lain dia pakai apa? Left, top, right, bottom. Ya, intinya itu XY1, XY2. Nah, di sini kita perlu tahu lebar setiap font. Lebar setiap font itu apa sih? Lebar setiap font itu adalah X2 kurangi X1. Jadi, X1, X2. X2 kurangi X1. 62 kurangi 0. 65. Jadi kita, karena ini semuanya dari 0 ya. Ya kan, dari 0. Maka kita cukup gunakan X2, yaitu indeks ketiga. Nah, jadi ini width, semua lebar itu ada di indeks kedua. Print width. Jadi ini semua lebar. Nah, selanjutnya kita juga perlu untuk dapatkan rata-rata untuk lebar ini. Ya, kita gunakan rata-ratanya aja. Di rata-rata gimana? Rata-rata. Sum, dibagi length width.
Oke. Nah, kira-kira adalah setiap huruf kira-kira lebarnya adalah 56 pixel. Gimana kita dapatkan max karakternya? Nah, misal di sini kita pingin 80% aja. 80% aja. Jadi segini. Jadi kalau ini 1920, maka kita perlu 80%-nya aja. Jadi kita kalikan aja max width berarti 1920 kali 0,8. Nah, kalau max char berarti max width rata-rata. Nah, ini nanti di bawah. Oke. Nah, ini rata-rata tiap teks itu, tiap line itu adalah 27. Ya, kita flurkan. Flur. Mat. Oke, mat flur. Rata-rata jadi 27. Oke, berarti maksimal 27 nih. Sehingga setiap baris maksimal adalah 27 karakter. Nah, seperti ini. Nah, rata-rata adalah 27 karakter. Sehingga ketika kita besarkan misalnya jadi 50, dia nggak nabrak. Nah, nggak nabrak ke sono, ke kanan. Walaupun nabrak ke bawah ya, karena kebanyakan teksnya. Ketika kita kecilkan jadi 50 pixel teksnya, dia menyesuaikan jumlahnya. Nah, seperti ini. Ini maksimalnya adalah 80% dari kanvasnya. Jadi kita bisa bikin sesuai dengan kanvasnya. Misal kita bikin kotak aja nih. Crayon pastel 50. Ya, ini image width. Nah, ini kalau kita ubah sini, dia ikut ubah nih. Nah, seperti ini. Kita ubah misalnya jadi 960. Nah, seperti ini caranya. Kita bisa, dengan ini kita bisa dapatkan bounding box untuk keseluruhan teks. Dia ada di box berapa sih? Di box pixel sini sama sininya pixelnya berapa kali berapa. Ya, tadi kita dapatkan dengan bbox draw text box ya. Dia ada di keberapa. Print box. Ini wrapped text. Nah, coba kita akan bikin box dulu ya. Box kotak di sini. Untuk memastikan benar nggak sih segini. Draw rectangle bbox text bbox fill red. Jangan red ya, sama ya. Black. Kita pastikan teksnya di atas layernya. Nah, seperti ini nih. Berbeda ketika kita taruh bawah, taruh sebelum gambar rectangle, dia nggak akan kelihatan, ketimpa. Nah, teksnya itu, jadi ini kayak layer nih. Jadi mana dulu yang digambar, mana dulu yang diberi
warna. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ingin bisa dapatkan si tiap baris. Dapatkan bounding box untuk tiap baris nih. Maka caranya kita perlu gambar. Sebentar. Kita perlu gambar teksnya tersendiri. Setiap line itu teks tersendiri. Kalau ini kan kita gambar keseluruhan teks. Ini udah di enter sama si Python-nya. Karena kita gunakan fill, text wrapped fill. Text wrapped fill itu coba kita lihat. Itu sudah ada enternya dia. Nah, perhatikan, ada enter. Jadi semuanya ini adalah teks. Nah, kalau kita pakai yang namanya print text wrap text max_char, itu adalah list. Nah, kita dapatkan list. Nah, langkah selanjutnya kita perlu ngerti nih bounding box untuk tiap baris. Caranya gimana? Coba kita jalankan lagi. Nah, kita tadi tahu ya, yang namanya bounding box itu apa? XY1 dan XY2. Atau dalam kata lain, kiri, atas, kanan, kiri, atas, kanan, bawah. Kiri, atas, kanan, bawah. Atau X1, Y1, X1, Y1, dan X2, Y2. Untuk yang simpel seperti ini sebenarnya mudah sekali, yaitu kita perlu dapatkan XY pertama, kemudian selanjutnya kita perlu dapatkan XY kedua, perlu dapatkan XY ketiga, XY keempat, XY kelima, dan begitu seterusnya. XY, 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 XY. Gimana caranya? Kita berarti perlu loop. Pertama, kita perlu gini. Simpan ke list dulu. Bounding boxes. Line bounding boxes for line in text wrap text max_char. Kemudian line bounding boxes append font get bbox line. Oke. Kita print dulu. Close yang sudah ada. Nah, perhatikan di sini nih. Line pertama bounding box-nya adalah ini. Line kedua bounding box-nya adalah ini. Begitu juga seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa menaruh setiap line ini pada tempatnya? Kita bisa gunakan zip. Di sini kita bisa gunakan zip. Kita hapus dulu sini. Terus komen dulu for
bounding box, kemudian line in zip bounding boxes, line bounding boxes sama text wrap text mixture. Ini artinya gabungkan, ini jadi tuple, kita loop gabungkan. Nah, XY pertama apa? 100 100. XY 100 100. Jadi left L T left top R B bounding box. Oke. Kemudian kita gambarkan draw text. Berarti yang perlu kita tambahkan Y. Sini ya, bukan ke sini. Kalau XY ditambahkan semua nanti jadi gini, miring. Nah, kalau kita mau tambah ke bawah berarti yang kita tambahkan adalah variabel top Y-nya. Kita tambahkan Y-nya itu dengan tinggi garis. Dengan itu kita dapat nih, yang perlu kita tambahkan adalah Y. Y ditambah tinggi. Tinggi itu apa? Berarti bottom kurangi top. Ya, kita coba lagi. Oke, dapat teksnya. Nah, kita dapat nih kita akan bisa dapatkan bounding box tiap garis. Oke. Bounding box tiap garis. Box draw B box XY text font is line. Kita randomkan aja ya, kita bikin warna beberapa supaya bisa kita yellow dan blue. Oke. Random choice. Setelah kita dapatkan bbox, kita gambarkan tiap barisnya. Kita bisa pakai draw rectangle XY fill random choice satu dari colors. Oke. XY. Jadi ini XY kota pertama, kemudian kita butuh XY kedua. Oke. Sama kita bisa dapatkan Y. Y-nya itu ini. B kurangi T. Kurangi T. Ya kan? Nah. Kemudian si ininya
Yang kedua itu berarti kan lebar. X2 kurangi X1. X2 kurangi X1 berarti L kurangi R. R kurangi L. Right kurangi left ditambah X. Oke. Oh, salah. Tambah Y. Ya, kurang. Nah, gitulah. Ini adalah bounding box tiap baris. Coba pastikan ini pakai black aja. Black. Kan. Nah, ini dia. Kita sudah dapat tiap barisnya. Karena font itu nggak segampang itu ya. Jadi dia ada matrix. Font itu ada matriksnya. Tiap font ada matriksnya. Nah, ini dia. Anatomi dari font. Dia ada descender dari baseline sampai bawahnya, paling bawah. Dan ada ascender dari atas sampai paling atas nanti. Ada ininya. Jadi kita bisa gunakan ini. Matrix ascender, descender dari baseline. Ascender itu dari baseline sebenarnya. Ascender, descender, font, get, matrix. Jadi kita bisa tambahkan Y-nya itu kita bisa tambahkan descender. Kemudian rectangle-nya biarin dulu. Coba kita lah. Nah, seperti ini. Jadi ada jarak yang lumayan antara si teks dengan bawahnya. Atau untuk tinggi, untuk total tinggi itu ascender tambah descender. Nah, seperti itu untuk total tinggi. Total tinggi berarti untuk Y ini kita bisa Y tambah ascender descender. Nah, seperti ini. Lebih rapi ya. Jadi ascender itu dari bawah ini sampai paling pol atas. Sedangkan descender dari bawah ini, dari baseline ini sampai bawah. Seperti itu. Dengan ini kita sudah bisa mendapatkan bounding box tiap baris. Mungkin kita butuh margin. Misal kita butuh margin, tambah margin 10 pixel. Oke. Nah, seperti ini. Untuk memperlihatkan ada spasi antara teks dengan ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ingin ngerti tiap baris ini, tiap huruf. Gimana caranya? Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita bikin setiap kata itu, atau bagaimana kita mendapatkan bounding box untuk setiap kata. Langkahnya kurang lebih sama, tapi di sini kita akan loop tiap teks.
Seperti ini gambar terakhir kita. Jadi kita sudah dapatkan bounding box untuk tiap baris. Nah, tujuan kita kali ini adalah bikin bounding box untuk tiap kata di tiap baris. Untuk tiap kata ini kita sekedar atau menggunakan cara yang paling mudah aja, yaitu apa? Split by space. Sehingga alurnya adalah di tiap line ini kita split by space. Jadi nanti below is the friendly PIL. Nah, ini nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 kata dan begitu seterusnya. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah kita loop setiap kata tersebut untuk mendapatkan bounding box. Sama, kita nanti akan dapatkan XY1 dan XY2 tiap baris. Nah, itu nanti kita perlu manipulasi supaya kita bisa dapatkan X sama X1 sama X2 yang sesuai dengan keseluruhan pixel gambar ini. Di langkah pertama apa tadi? Kita split text. Ini udah per baris ya. Maka kita akan lakukan per kata. For word in line split by space. Pas. Nah, ini kita akan dapatkan word. Nah, gimana kita dapatkan X1 dan X2-nya sesuai dengan pixelnya si gambar. Sama kita perlu dapatkan bbox tiap teks, tiap word. Word bbox, draw, text bbox, X, Y, X, Y. Nah, ini nanti kita perlu manipulasi X, Y-nya. Jadi untuk line pertama mudah. Ya, kita gunakan X, Y yang pertama ini. X, Y. Kemudian teksnya word, fontnya font. Dari sini kita sudah dapat nih bbox-nya si teks, si kata. Kita bisa draw rectangle word bbox, outline red. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu manipulasi X-nya. Kalau ini kan kita manipulasi Y. Nah, kita di sini akan memanipulasi X-nya. Jadi kita akan pindahkan X terus ke kanan. Gimana caranya? Jadi coba kita lihat dulu nih. Nah, ini kan berarti X-nya ada di sini terus nih, di awal terus X-nya. Nggak berubah ke sini. Kan X left ya. Left-nya ada di sini terus. Nggak berubah.
kayak ini, contributors. Oke, Y-nya ini harus kita ke bawah karena supaya nggak turun duluan sebelum kita bikin bbox word. Jalankan lagi. Nah, seperti ini nih. Kita sudah dapat kan? Nah, X-nya kita nggak berubah karena belum kita ubah. X-nya masih di angka 100. X-nya masih di 100. Nah, kita perlu geser X untuk tiap barisnya. Jadi, X-nya adalah, kita perlu tambahkan word bbox itu berarti L word, T word, atau X1 word, Y1 word, X2 word, Y2 word. X1, Y1, X2, Y2. Oke, kita perlu tuple di sini, bukan list. Nah, kita perlu manipulasi sekarang dengan next data. Jadi ini kan di X pertama, X kedua. Nah, ini yang perlu kita ubah nih. Kita sesuaikan dengan tambahan di tiap ini. Misal sini kita akan tambahkan X other 0. Untuk setiap line kita tambahkan 0. Nah, di sini kita tambah dengan berarti lebar ya, lebar width, word width. Jadi X2 kurangi X1 tambah spasi kan, berarti font get bbox untuk spasi, kemudian apa ini, font bbox spasi, sebentar. Sini nih, space, kita perlu dapatkan space juga. Space bbox font get bbox spasi. Space bbox space X1 space Y1 space X2 space Y2, sehingga space width itu adalah space X1 X2 kurangi space X1. Nah, kita tambahkan di sini space width, kemudian X other-nya tambah word width. Rectangle-nya X other X other. Oke, jalankan. Nah, kita sudah dapat datanya. Begitu. Jadi alurnya nih, kita perlu dapat
space itu dia punya berapa pixel. Nah, dengan data itu kita tambahkan X. Kita perlu nambahkan X ini ditambah ke berapa. Sehingga kita bisa menempatkan X pada tempatnya. Nah, di sini Y kurang pas kan? Nggak sesuai dengan bounding box-nya. Kita bisa gunakan Y-nya sesuai dengan Y-nya atas. Y-nya si line. Y-nya si line. Jadi ini kita dapatkan Y1, Y2. Y1 adalah R kurangi L tambah X. Ya kan? R kurangi L tambah X. Iya. Bukan. Y1 itu Y. Y1 itu Y. Y2 itu adalah Y tambah ascender tambah descender. Ini Y1. Ini Y2. Itu juga di sini. 1 Y2. Oke. Nah, sip. Sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi sebagai rekap, langkahnya adalah kita split line per kata, yaitu dengan space. Kemudian kita dapatkan X. Kita perlu dapatkan X-nya. X1 dan X2. Caranya gimana? Ya, untuk yang pertama ini kan gampang ya, untuk kata pertama tiap baris. Nggak perlu ada tambah-tambahan. Itu jadi kita tambahkan 0 aja. Kemudian untuk kata selanjutnya, maka kita perlu tambahkan dengan total jumlah ini, jumlah lebarnya tiap kata plus jumlahnya spasi. Seperti itu sampai di akhir. Dengan ini kita sudah bisa mendapatkan bounding box tiap si kata. Lalu, setelah kita tahu bounding box tiap kata, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu save tiap kata ke dalam file. Kemudian juga gambarnya ini kita save ke dalam gambar. Ya, nanti filenya itu file data bounding box-nya kita gunakan di Android untuk mendengarkan click listener, untuk mendengarkan event click atau touch di sana, sehingga ketika kita touch atau klik ini hurufnya akan menampilkan huruf yang sesuai. Misal Frederick. Nah, kita klik sini, maka yang muncul Frederick. Contributors. Nah, ini akan muncul contributors dan begitu selanjutnya. Oke, mudah caranya. Jadi di sini kita sudah dapatkan bounding box-nya. Ini bounding box line. Adapun ini adalah bounding box tiap kata. Nah, yang akan kita lakukan adalah untuk mendapatkan menyimpan bounding box setiap kata. Kita nggak perlu nih gambar, nggak perlu.
tapi kita save ini ke list bukan words append wordnya, kemudian x1 word plus x other, y1 x2 word plus x other, y2. Oke. Ini kita simpan ke save, kok ke save. Kita akan simpan ke file CSV. Dah. Kita save contoh gambar, atau kita pastikan dulu tidak ada garis sama sekali. Ya, ini nggak ada garis sama sekali. Nah, kita simpan ke suatu gambar. Contoh gambar, misal with open contoh gambar bbox CSV, write as CSV file, writer CSV file, CSV writer CSV file, writer rows words. Sip. Jadi kita buka file. Di file ini kita buat writer untuk nulis CSV, dan di sini kita nulis semua row yang sudah kita masukkan ke dalam list ini di sini. Oke, selesai. Kita punya dua file baru di sini, contoh gambar dan contoh gambar bbox. Contoh gambar sesuai dengan yang kita bikin, dan bbox di sini adalah file CSV, di mana kolom pertama itu adalah word-nya, kolom kedua itu adalah x1, kolom kedua itu adalah y1, kolom ketiga adalah x2, kolom keempat itu adalah kolom kelima ya. Kolom kelima itu adalah y2, atau ini left, top, right, bottom.